designasi di reguler di program prioritas nasional, saya berdiri saja di Cekito kredit itu. Ini sebenarnya programnya saya itu coba-coba berhadiah karena saya itu mencoba di link yang sudah diberikan ke ini di kementerian itu, saya coba oke lah, terus nekat saya masukkan itu. Ya ternyata per kabupaten beliau-beliau berkompeten betul di bidangnya masing-masing. Karena yang panjenengan tahu kan guru olahraga itu dibagi. Menangnya kan otot tuh ya, ininya tidak pernah diasah. Saya satu-satunya guru olahraga di kelas tersebut. Jadi mau tidak mau, aku ya mau loh kalah dengan mapel yang lain gitu. Dari berbagai mapel, ada IPS, ada agama, ada PPKN, bahasa Indonesia kalau tidak salah. Jadi saya juga kompeten betul karena saya sudah istilahnya nyemplung, yo ayo sekalian. Ini saja Bapak Ibu saya berikan pengantar terlebih dahulu di pola pikir bertumbuh, di growth mindset, betul nggih bahasa ini? Growth gitu. Jadi konsep pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran, lalu yang kedua ada pemetaan pola pikir bertumbuh dan perubahan dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Dan yang ketiga interview si pola pikir. Saya next saja nih Bapak Ibu yang enggak penting nih. Nah ini yang paling penting, bahasanya sebenarnya banyak di sini nanti. Saya atau panjenengan itu nanti masuk di sini itu yang mana Bapak Ibu? Panjenengan nanti kasih sendiri nih. Kalau bahasa Inggris saya salah diluruskan di bahasa Inggris. Di pola pikir tetap vs pola pikir bertumbuh. Jadi kalau panjenengan tidak ingin maju atau tidak ingin mendapatkan suatu challenge nih, yang pertama jenengan katakanlah diberikan tugas A, tetapi yang panjenengan lakukan langsung jenengan secara visual verbal mengatakan, aduh gak sanggup Pak. Ada yang langsung menerima, oke siap, sebut dari DBS pokoknya. Nah lalu di obstacle berikutnya ada yang setelah menghindar lalu menyerah. Ya, dan jika beliaunya memulai pola pikir yang bertumbuh pasti akan bertahan. Ya, setelah itu effortnya apa Bapak Ibu? Jangan mubadir juga. Saya itu bukan ahlinya membuat RTP sebenarnya. Tapi alangkah mubadirnya saya jika tidak selalu belajar dengan ilmu yang selalu baru gitu. Dan juga satu peluang sebagai effortnya. Contoh saja, santai ya Bu Eri. Ya, contoh saja. Saya lolos di CGP itu angkatan 9, lalu meneruskan ke PKTP JOK 6 bulan sama, lalu mendesimasikan ke 15 anggota saya, lalu beliaunya mendesimasikan kembali ke kecamatan masing-masing. Panjang prosesnya, ya tak lakoni. Ya, lalu secara bersamaan setelah selesai itu saya mencoba kembali di program Kemendikti kalau juga sama nih, di ini praktek mengajar. Jadi di program berbagi praktek baik dengan kampus, alhamdulillah lolos. Tapi tiba-tiba saya membawa 40 mahasiswa, ternyata mapelnya PPKN Maren ya. Jadi selama 7 kali pertemuan tatap muka mau tidak mau di Bu Sofi, saya belajar betul bikin PPKN. Ya sekilas-sekilas saja, karena kan bukan disiplin ilmu saya, basic ilmu saya. Karena saya ini Bapak Ibu, kalau saya menerima challenge itu, tantangan itu. Tapi kalau panjenengan menghindar, ya akhirnya kan menyerah, mubadir, dan itu juga menjadi serangan buat ancaman buat panjenengan. Biasanya kalau adalah temannya sukses itu kan kadang ada yang membuli ya, bulinya nggak ada kutip, ada yang istilahnya ya betul-betul memberikan motivasi, pujian, ada yang alah sudah diopo, kan seperti itu. Mungkin itu enak di negara kita. Ada nggak ya? Tidak. Jadi kok hilang gitu. Jadi mau senggol.
Ya iku sing biasa mbuli. Ini sudah saya next 3 atau 4 Bapak Ibu. Ini nanti bagian Ibu Iri. Yoga masih pemanasan, cek ngerti ki opo donat-donat kok ini Ibu Iri. Ini kan bagian sampean, karena kalau pedagogi saya mohon maaf. Lanjut ini nanti materinya Bu Iri. Nah ini konsep kokurikuler Bapak Ibu. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah betul sekali kokurikulernya, tapi saya itu kepo. Saya itu kepo di programnya Mutiara Iman gitu. Kemarin saya mencoba ke musola buat, iya Pak Is, saya Pak Is. Siap. Kira-kira Bapak Ibu, kokurikuler Mutiara Iman itu termasuk pembiasaan atau kokurikuler? Kalau kita melakukan pembiasaan kan tidak perlu perencanaan, tidak perlu program gitu. Ya setiap hari kita lakukan salat takdim, lalu sholat duha dan sebagainya. Sama ketika di konsepnya Penjas ini selalu dimunculkan di mapel semuanya kemarin dibedah, tibain PJOK laris manis. Semua dikolaborasikan bisa masuk di situ semuanya, khusus mapel Penjas. Jadi makanya orang wabe banyak di situ semuanya muncul semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan nanti, Pak, kalau program jenengan itu apakah sudah termasuk kokurikuler? Saya jawab iya. Sambut gitu, berarti B. Rencananya kan kita sudah membuat, modulnya sudah membuat, saya sampaikan. Ini teknis-teknisnya pelaksanaannya. Nah, yang menjadi kendala kelemahan di lembaga kita itu, ya ini bukan mengeluh ya sebenarnya, ya curhat juga iya. Tenaga. Iya, sharing saja. Pak, jam jenengan kan berkurang ya. Dari 3 menjadi 2, dari 4 menjadi 3, dari 5 menjadi 4. Jam yang satu tuntutan pundi kata-kata Bapak Ibu? Jam panjenengan. Di kokurikuler ya. Artinya jika itu masuk di kokurikuler, itu kan tanggung jawab panjenengan semuanya. Apakah menjadi tanggung jawab koordinatornya, fasilitatornya, Yun Sewu? Kita kan sudah membuat jadwalnya masing-masing gitu. Yo kasihan lah Bapak Ibu. Jadi kalau satu per JP-nya kita, kalau saya di geser mami-mami itu ada 8, berarti ada 40 ya, kali 8 dikalikan per menitnya ya Mas Jod, ada sekitar 5 sampai 6 jam. Nah, jenengan tidak pernah memberikan kokurikuler. Ini juga ada keluar dari mapel yang lain. Saya diskusi kepada tidak usah disebutkan ya namanya. Sekalipun tidak pernah dalam mengikuti kegiatan kokurikuler. Yo ayolah Bapak Ibu, ini memang untuk kegiatan kita semuanya bersama, kita sukseskan kegiatan kokurikuler. Jika ini kita kembalikan ke mapel masing-masing, Yun Sewu, berat Bapak Ibu, abotan kita. Jadi panjenengan menangani beberapa kelas, memberikan penilaian beberapa kelas, berat. Tapi kalau kita berkolaborasi, dan memang wajib harus berkolaborasi. Ya, goalnya memang di mapel Penjas ini, goalnya di mapel Penjas tadi, di program kita. Tapi kita kan hanya memunculkan nanti di kolaborasi dengan IPA. Kemarin kita sudah masuk ya, mengukur intensitas tubuh nadi, kardiovaskulernya masuk, gisinya masuk, vena dan arterinya juga masuk ya, itu belum nanti dan lain sebagainya. Jadi esensinya kan hanya bukan senam, tidak. Matematikanya di mana? Ya, menghitungnya kan juga masuk. Jadi bukan saya yang dominan di depan Bapak Ibu, Mutiara Iman bukan Pak Is yang di depan. Panjenengan juga berkontribusi sebenarnya. Tetapi goalnya ini loh, jenengan yang harus sampaikan di Mutiara Iman atau di literasi juga ada goalnya. Nanti semester depan bahas kembali. Saya hanya menjadi pendamping di Penjas. Ya, pokoknya mapel IPA-nya, matematiknya dimunculkan. Goalnya di situ nanti. Temanya berubah. Ya, dan ternyata pakai sistem seperti ini lebih efektif daripada kita pakai sistem blok atau per hari. Satu hari nanti katakanlah mapel Penjas semuanya Selasa, itu kewabotan bagi saya.
Saya harus memberikan beberapa penilaian kelas, ya, memberikan pengamatan dan lain sebagainya. Dan keluarnya rata-rata kalau dikembalikan ke mapel masing-masing itu tugasnya wakil Bapak Ibu. Si A, si B, si C, si D itu memberikan tugas di masing-masing. Nah, panjenengan kan sudah diringankan dengan harus berkolaborasi dengan 3 atau 4 mapel maksimal. Ya, dan rata-rata kemarin yang dipresentasikan itu mereka menggunakan project based learning-nya dimunculkan. Jadi ada produknya. Kalau kita kan belum. Kalau semester depan kita mungkin ingin memunculkan produk, nih monggo nanti silahkan. Ya, apa yang mau diangkat nanti silahkan. Jadi sebenarnya itu saja lah Bapak Ibu. Apa jenengan kalau matur itu hampir sama lah Pak dengan P5 iya, tetapi kan ada perubahan sedikit lah terkait di populer ini. Ya, jadi 1 jam jenengan itu diambil cukup saja ditempatkan di populer. Tugasnya siapa? Ya 12 orang ini, ya 11 orang ini. Nah kalau panjenengan oke lah izin 1-2 kali, tapi kalau beruntukan kasihan Bapak Ibu. Jadi program geser mami papi itu bukan program saya kok. Programnya Mutiara Iman, bukannya AI saja. Jadi panjenengan juga turut berkolaborasi di situ. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu. Bu Eri disenggol mana? Satu lagi Bapak Ibu. Ini yang satu lagi Bu Eri, ini yang kudu nang tampil dan iku makan potan-potan ini. Ini video sebenarnya Bapak Ibu, tapi Bu hilang, tidak bisa diakses. Nanti suatu saat nanti saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang selalu kita didengung-dengungkan di 7 AAIH, 7 kebiasaan anak desa hebat. Nah, kemarin juga saya tanyakan ini di bangun pagi beribadah. Ini jelas Bapak Ibu, ini mapelnya bukan agama Bu. PAI. Sudah jelas ya? Sudah jelas penyanyi agama. Lalu untuk berolahraga itu berolahraga dan makan sehat. Itu punya siapa Bapak Ibu kira-kira? Kerja sudah jelas. Lalu untuk nomor 5 dan 6 gemar belajar dan bersosialisasi ya. Punya siapa kira-kira Bapak Ibu? Semua mapel 100 besok. Terakhir 1000. bangun lebih cepat atau bangun pagi. Tidur kira-kira punya siapa? Ya semua. Kalau saya nggak pernah BK Bapak Ibu itu. Kalau saya, ya bagian berbrai. Nah, Mosok nekani stok-stok. dari 7 kebiasaan dari saya ini tadi, akhirnya nanti panjenengan monggo mana yang ingin dikolaborasikan dalam satu proyek, dalam suatu tema yang jenengan angkat di lembaga tersebut. Ya, karena kita hanya lembaga 5 hari, 5 hari jam kerja, ada yang memakai 6 hari kerja, dan kita tidak banyak menggunakan praktek ternyata. Jadi tidak menggunakan mati bisa seorang mari itu nah itu esensinya saya dapat Bapak Ibu. Nanti kita kalau panjenengan kolaborasi yang bulan silakan nanti kolaborasikan. Dan teknisnya rapot Bu Khotim itu kemarin ada 2 muncul versi Bu, boleh membuat abjad, boleh membuat angka. Tapi kalau P5 itu kan kita punya lembaran sendiri nih Bapak Ibu di belakang. Kalau kurikuler itu langsung di bawahnya, di atasnya tanda tangan kepala sekolah itu. Jadi melekat di rapot akhir ada ekstrakurikuler ABCD di situ, nanti predikatnya juga muncul di situ. Jadi lebih praktis, kira-kira seperti itu. Ya nanti bedanya berdua saya buat ini. Ya ini sama nih untuk tujuan populernya itu paling sederhana ini kalau itu. Wis mari suwe-suwe.
Terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti monggo kita sharing saja dia tanya jawab. Nah, aku bisa ya tak jawab, kalau nggak bisa ya saya tak google. Ini ada kata-kata dari Prof. Muti yang sangat menggelitik ya bagi saya. Gak bisa begitu. Terakhir Bapak Ibu, setelah ini biar dilanjutkan dari pas mau sarpasif. Coba jangan baca ini Bapak Ibu. Ini. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah akan jalan keluarnya. Kira-kira yang menarik mana Bapak Ibu kata-kata ini? Saya nyakal menarik kok. Saya menarik kok. Ini loh Bapak Ibu, kalau bagi saya ini masalah yang hanya sedikit. Masalah kok sedikit itu biar maksudnya. Masalah itu tetap masalah, tapi kan melalui growth mindsetnya kan jalan keluarnya banyak sekali Bapak Ibu. Saya kira menjadikan lebih pintar lah, lebih cerdas daripada saya untuk mengasumsikan dari properti. Oke, itu sekilas saja Bapak Ibu. Jadi monggo kalau kita ingin berkolaborasi terkait apa sih kelemahan. Saya belum mengamati programnya populer-populernya Wery ya. Sama satunya apa Bapak? Sabar ya. Hari apa? Hari Senin. Oke siap. Nanti insya Allah saya bukan menyalahkan, bukan, hanya ingin melihat saja. Iya. Pak Indis ini Pak. Oh, Pak Indis ya? Oke, siap. Langsung menjadi ya. Oke, Bapak Ibu, monggo barangkali ya kita ada yang mau di Guri ono arep tayang-tayang lah, betul. Dilanjutkan ke Beri. Manur tanya nomor WA. Ada. Saya tidak bertanya, saya cuma mengevaluasi saja. Kalau menurut saya ya, apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu, saya kira sudah kita di tahun pertama ya program baru, saya kira sudah cukup bagus. Kendalanya itu tadi kita kurang kompak. Jadi di setiap harinya, ya nyuwun sewu. Insya Allah saya hampir setiap pagi itu di musola, jadi saya tahu saya tidak memandang politik kelompok apa, ya saya insya Allah saya berusaha membantu. Satu kurang kompak, dua MBG, mesti dari kacu itu. Nah, masuk ya. Masuk ya. Kadang kita baru ini ya materi wes di WA segera diakhiri, datang. Gotim nih. Bukan, mohon diberi masukan saja pada pihak MBG agar jamnya itu difikskan dan kita tata ulang. Hasilnya tidak maksimal ya. Terus karena itu tadi ribet setiap hari itu MBG. Kalau menurut saya. Terus lagi kalau menurut saya tidak kok memandang baik dari kolaborasi bahasa dan kita kolaborasi bahasa ya literasi ya khususnya saya kira insya Allah sudah bagus. Semua anggota mendapat giliran untuk materi. Kita bagi memang setiap hari Kamis di giliran literasi kita dapat jasa untuk menyampaikan materi di depan. Cuma ya itu tadi kendalanya waktu dan yang belum terrealisasi itu tagihan tugas-tugas anak-anak kita belum bisa pantau, mohon kita cari formula yang bagus sehingga kita mendapatkan nilai ini yang benar-benar
objektif karena sudah satu kan. Mungkin ya itu tadi kalau kita kompak insya Allah bisa. Kita bagi misalnya kita bagi kelas yang ini terus begitu juga dengan pengecekan tugas-tugasnya. Apakah selama ini kita sudah mengecek tugasnya? Saya jawab belum. Nggih, setuju apa mboten? Setuju. Belum. Ya. Jadi kok nyuwun sewu, kita mengarang indah. Semester ini kita mengarang indah. Untuk nanti nilai yang muncul di di raport, mungkin kita pijakannya ya bagaimana anak itu di kelas. Tiap Itu kan harinya. setiap harinya seperti itu ya. Karena apa? Problemnya ya tempat terpisah atas bawah, sakmono akeh, ya kondisikannya itu tidak gampang. Begitu bocah dikonsentrasi, wangel pol, pokoknya pun buku, wangel pol satu sekarang ya itu jadi mohon itu ke depan dipikirkan kita cari formula yang bagus yang apa ya bisa maksimal pelaksanaannya. Formula E, baru formula. Ini catatan buat Bu Waka Kurikulum gitu. Sebenarnya sama Bu aja kalau keluhan di MBG itu ya saya itu minta piye yo cara di MBG itu bisa istiqomah gitu loh. Jamnya siang atau di minggu pertama atau satu bulan pertama di jam sekian, jamnya ini tergantung satu bulan. Jamnya ini jadi biar rata. Jadi kasihan kalau saya kasihan jamnya psikologis ini selalu hilang terus. Hilangnya itu ya lama Bapak Ibu. Jadi ketika saya memberikan mapel saya selesai, Nana kan MBG, kan jamnya psikolis ya. Lalu berkali-kali kan yang dikorbankan satu mapel psikolis, tapi piye ya caranya membuat konsep nanti yang jamnya itu bisa istiqomah dan tidak ada beberapa mapel yang dikorbankan dengan tanda kutip. Karena kan jamnya kita sudah berkurang Bapak Ibu, terpotong di kokurikuler. Nah kapan gitu loh? Dari Bu Rina, terus tak kok putih pokoknya namarin. Tapi iya jamnya sampai yang memakai berkurangnya kan gitu. Ya itu PR-nya ya, bukan TV. Bukan TV barang apa itu? Bisa aku gak telepon aku gitu. Ya. Ya iku MBG kaya isin telepon. Iki ke tim SPD MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menjuluki diri saya tim SPD MBG. Kemarin lihat di IG itu juga gitu. Permasalahan kita dialami juga sekolah-sekolah lain. Kalau saya ambil tengah-tengahnya nih Bapak Ibu. Kalau untuk kokurikuler, ini yang saya praktekkan di PJUK. Mungkin kita kan program baru ya sama-sama adaptasi. Untuk kokurikuler yang Papi Mami maksudnya kolaborasi IPA, PJUK dan matematika 3 mapel ini. Ini yang sudah kita lakukan. Kalau saya pembagian waktunya alhamdulillah bisa separuh-separuh. Maksudnya ganggu kokurikuler separuh dan ganggu KBM yang separuhnya di jam pertama. Itu waktu di hari Selasa dan Jumat. Begitu ya Pak Gofri ya. Jadi awalnya mungkin Pak Gofri nggak pernah dapat, nggak bisa masuk ke 8A. Akhir-akhir ini sudah bisa beradaptasi. Jadi pembagiannya saya begini, di jam 7.00 sampai jam 7.40 atau 7.45 kita stop. Jadi kita sudah sebelum memulai setiap mau kokurikuler pagi itu kita koordinasi malam kita koordinasi. Ya, saya sudah kasih rambu-rambu Pak Budi jam 7.40 kalau bisa sudah stop ya. Kadang kalau sampai jam 7.45 itu sudah anak sudah kembali ke kelas, sudah absensi, ambil MBG. Kemudian hari Selasa itu kan kalau KBM yang jam pertama 8.10 itu alhamdulillah jam 8.15 ya, jam 8.15 anak-anak itu sudah mengembalikan sebagian. Mungkin ada yang sebagian belum dikembalikan. Ya saya sambil meminta
tolong kerjasama untuk Bapak Ibu yang ada di jam pertama mengembalikan, menyuruh anak-anak untuk mengembalikan wadah MBG, bukan menyuruh Bapak Ibu, menyuruh anak-anak di kelasnya untuk mengembalikan wadah MBG. Itu yang kita laksanakan. Kemudian untuk yang mapel kolaborasi mungkin yang Mutiara Iman dari PAI bahasa bukan ya? PAI apa Bu? PKN apa Bu? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, informatika. Dan kolaborasi yang lain juga mungkin yang di literasi yang berbagai bahasa itu mungkin bisa sebelum dimulai malamnya itu mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi besok itu kita kumpulkan jam berapa, mengumpulkan anak itu luar biasa memang. Kita setiap mengumpulkan anak butuh waktu 15 menit ya Pak Bia. 15 menit. Jadi jam 7.15 itu sampai 7.40 baru kita mulai. Ya lumayan lah daripada tidak, itu prinsip kami. Jadi daripada tidak sama sekali, sedikit tapi bisa konsisten. Saya itu juga tanya-tanya ke sekolah lain. Ternyata sekolah kita itu sudah jalan daripada sekolah lain dipasrahkan ke mapelnya. Nggak jalan sama sekali, tidak ada sama sekali. Bahkan saya tanya loh, kok bisa diserahkan ke pelajaran misalnya di IPA itu kan ada 5 JP. Satunya kokurikuler, 4-nya KBM. Terus saya tanya, real pelaksanaannya seperti apa? Ya kadang kita abaikan Bu, ya aku milih ngulang aja, milih ngajar. Ya logikanya ya kalau diserahkan ke guru mapel, ego kita untuk ngajar mapel kita kan lebih tinggi daripada ngurusi kokurikuler. Kalau roh kok, yo bisa terus mau pelajaran, aku butuh kokurikuler. Tapi kalau kolaborasi, alhamdulillah walaupun sedikit bisa jalan. Kalau itu prinsip kami, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Mungkin Bapak Ibu ada usulan lain. Kalau saya kasih solusinya seperti itu. Jadi separuh ganggu. Ya ngene ae. Iya, separuh ganggu. Ya ngene ae. Ya ngene ae. Ya ngene ae. Pertama. Nggih. Delong kas ganti meneh. Delong bersabar saja. Seperti itu kan Kuat 2 tahun wis apik. Kuat 2 tahun wis apik. Jadi untuk mapel lain memulai itu tadi ya, kalau malam monggo koordinasi terutama ketuanya untuk mengumumkan sudah ya. Alhamdulillah. Oke, itu saja dari saya. Untuk penilaian Pak Budi kita ini aja. Saya nunggu biasanya aplikasi dari lapangan. Kita itu punya operator yang menginstruksikan kita pakai aplikasi apa. Jadi nanti saya juga menunggu dari lapangan kokurikulernya ada penilaian apa tidak, saya tunggu info. Terima kasih. Kano. Kate. Ora urung waline sing lembut ya. Terakhir Bapak Ibu, kita laksanakan seperti ini dengan catatan kita bisa istiqomah gitu. Kalau kita kembalikan ke mapel masing-masing, berat saya itu Bapak Ibu. Soalnya rata-rata anak-anak itu diberikan penugasan. Ya, karena kokurikulernya dimasukkan ke intrannya langsung ya. Dapat 5 jam. Nah, terus tak kayak formalitas saya pokoknya kokurikuler saya masuk cuma pakai tugas ini ya. Itu sebagai mengeluhnya seperti itu, lembaga-lembaga yang per mapel dikembalikan ke mapel masing-masing. Sangat berat, sangat enak di lembaga kita. Yo ayo kita perbaiki bersama-sama kalaupun pada Git, saya kira itu Git. Bisa dilanjut Git. Nah, yuk. Ini terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya berikan kesempatan untuk di sini. Artinya saya dan Pak Budi yang di sini itu bukan berarti saya yang paling di antara panjenengan tidak. Sebetulnya ini kalau di awal tadi kita berbicara tentang growth mindset, itu berarti kita teman-teman kita mungkin itu yang perlu didongkrak. Artinya apa?
pola berpikir bertumbuhnya itu yang masih kurang maksimal. Sehingga ketika di pelatihan kemarin itu, terus terang ini saya itu peserta paling tua di sana itu. Jadi ya Allah, tiba-tiba kok sok dewe. Ternyata seperti itu. Nah, ada beberapa rekan saya itu ternyata 2 orang sama usia yang kelahiran sama saya. Yang lainnya itu fresh graduate semua. Jadi anak-anak muda yang dari P3K dan seterusnya itu yang baru-baru lulus itu yang ikut. Nah, saya jadi minder. Nah, aku itu Pak Dewe ternyata di sana waktu itu tuh ternyata saya paling tua. Aku udah, ya Allah, Pak Dewe ya. Nah, itu. Jadi mohon untuk teman-teman, itu kan kesempatannya dibuka untuk semua. Sama dengan Pak Budi, saya kemarin juga coba-coba, tiba-tiba ya oke, itu dilakoni kan tentang. Nah, monggo yang muda-muda teman-teman yang masih teman-teman yang masih fresh ini monggo. Saya waktunya duduk menggantikan jenengan yang menggantikan saya. Sebenarnya seperti itu. Jadi, nah ini untuk kedepannya monggo. Saya tak berhenti, makanya jenengan bisa yang melakukan fintech dan seterusnya panjenengan saya tak tinggal mendengarkan ilmunya itu bisa seperti itu. Besok saya nom-nom Ustaz. Nggih, ngoten nggih. Ini langsung saja sebenarnya untuk pembelajaran kebetulan di saya ini kemarin itu judulnya program prioritas guru pedagogik SMP, jenjang SMP. Jadi yang kelas ketika Pak Budi kemarin bagian kokurikuler di saya itu berarti ilmu pedagogiknya. Berarti ilmu keguruan kita, istilahnya seperti itu. Saya yakin panjenengan yang di sini sudah paham dan ini juga bukan hal baru lagi. Ini mungkin banyak hal yang perlu disampaikan, cuma ini saya ambil di bagian ini saja. Kita mencoba untuk merencanakan pembelajaran mendalam. Nanti panjenengan bisa cek kembali RPP panjenengan atau rancangan pembelajaran panjenengan itu kira-kira sudah mendalam atau belum. Nah ini biar lebih semangat ini saya kasih foto ya, atau kita boleh pakai iya dulu biar nanti semangat tidak ngantuk. Nah ini ketika nanti saya matur tentang ini pedagogik SMP nanti berarti semakin dalam semakin paham. Tangannya ke atas ngoten nggih. Semakin dalam semakin paham. Ngoten nggih. Pedagogik SMP semakin dalam semakin paham. Kita tepuk tangan dulu. Semoga nanti setelah ini panjenengan semua akan dengan pembelajaran mendalam kita akan semakin memahamkan panjenengan semua. Semakin dalam. Oh, tenggelam. Semakin dalam semakin tenggelam itu sana. Ini piye Pak Bu? Kok gak iso ya? Jadi gak iso iki piye? Ora iso, giliran saya. Balik. Aslinya balas dendam kan? Balas dendam itu. Ora iso ya soalnya berarti di seluruhnya. Hanya sekilas kok Pak, ini saya jabarkan panjenengan insya Allah sudah paham saya. Ini di Serajan kedua. Ora iso Pak. Baterai minta ya. Mau rusak wis ra nyala belas. Batu nentek ku. Ora kena. Iku manual iku mang kok iso apa? Monggo panjenengan bisa persani kita dikatanya Pak Budi donat. Ora ketok. Bayangan iki donat nggih. Kurang gede. Kurang gede Pak. Ini Pak. Yang pertama tentang kerangka pembelajaran mendalam. Sebenarnya pembelajaran mendalam ini kan kita katanya Pak Mukti, terus Pak Mukti niku sebagai bentuk pendekatan pembelajaran. Nah, apa yang beda dengan kurikulum 13 atau kurikulum
kurikulum merdeka kemarin ini ada. Yang pertama tentang dimensi lulusan, profil lulusan. Kalau dulu kan ada dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, ini ada tambahannya. Di situ kalau tidak salah tambahannya kesehatan dan komunikasi. Nah ini. Kemudian yang kedua ada prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajarannya menggunakan kesadaran, kemudian bermakna dan mengembirakan. Ini saya yakin pembelajaran panjenengan semua di kelas sudah menampakkan itu. Hanya saja kita tidak tahu. Ini termasuk pembelajaran yang mendalam yang mana? Mungkin itu saja. Mungkin sudah diterapkan semua. Misalnya kayak Pak Budi, di Bukotim, itu biasanya yang praktek-praktek itu biasanya lebih cenderung ada banyak suasana yang menggembirakan, kemudian ada kebermanaan dan seterusnya. Kemudian pengalaman belajar ini nanti ada 3 hal yang perlu diterapkan di metode pembelajaran atau bagian pembelajaran kita, skenario pembelajaran kita, yaitu ada memahami, kemudian aplikasi dan merefleksi. Nanti di kegiatan skenario pembelajaran panjenengan nanti akan tampak. Kemudian kerangka pembelajaran ini ada nanti di bagian awal kurikulum atau di bagian awal RPM panjenengan nanti mesti ada unsur ini, ada praktek pedagogiknya apa, berarti teori yang digunakan nanti apa di pembelajaran itu. Kemudian kemitraan pembelajaran, siapa yang diajak bermitra dalam pembelajaran panjenengan nanti. Ketika merancang nanti ditentukan, oh untuk katanya Kak ini, misalnya Bu saya nanti menggunakan perpustakaan, Pak Sono misalnya sebagai pustakawannya, misalnya itu nanti dibuat untuk model atau kemitraannya boleh. Kemudian misalnya Bu, tukang, saya pengen bermitra dengan tukang kayu, boleh. Misalnya Bu Koti misalnya tentang pesawat sederhana, boleh nanti bisa diajak Pak Tukang, itu seperti itu bisa menghadirkan itu kemitraan. Kemudian pemanfaatan digital, ini kita sering sudah hampir semuanya Bapak Ibu sudah pemanfaatan digital di sekolah kita. Hanya saja mungkin terkendala pada museum. Nah, internet wifi-nya tidak nyala, mungkin seperti itu yang jadi kendala. Itu sekilas tentang intinya di pembelajaran mendalam itu Pak. Ini kalau saya kupas satu-satu terlalu bingung ya. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Terus lagi Pak. Nah ini karakteristiknya sudah saya sampaikan juga tadi. Hampir semua sama, pemanfaatan teknologi dan seterusnya. Langsung selanjutnya. Nah ini mungkin komponen di perencanaan pembelajaran. Jadi nanti di bagian awal ada bentuk identifikasi. Nanti di RPP panjenengan atau rencana, biasanya sebutannya sekarang RPM, rencana pembelajaran mendalam, itu nanti dibuat yang bagian pertama ada identifikasi. Identifikasinya apa? Berisi tentang kesiapan murid. Diberikan kesiapan murid, panjenengan bisa melakukan tes awal ini, kemudian bertanya jawab, apresiasi dengan anak-anak berkaitan dengan pembelajaran. Terus kemudian karakteristik mata pelajarannya dijelaskan. Kalau nanti panjenengan lihat di RPM panjenengan sekarang, nanti kalau sudah muncul itu berarti nanti paling tidak jenengan sudah paham. Kalau belum berarti RPM panjenengan masih model RPM lama, rencana pembelajaran lama. Nah ini kemudian sampai dimensi kelulusan, profil kelulusannya apa dipilih, apa yang dipilih dari 8 tadi. Misalnya pertemuan Sabtu ini, nanti saya mau dimensi ke profil kelulusannya apa. Tidak ditentukan, oh nanti materi kemandirian, kemudian bernaralistisnya yang saya ambil, kemudian kolaborasinya, misalnya seperti nanti saya kasih contoh RPM-nya. Kemudian desain pembelajaran, di situ juga ditunjukkan, jadi di awal diberikan gambaran, panjenengan bisa memberikan gambaran tentang tujuan pembelajarannya itu apa. Kemudian praktik pedagogiknya apa, berarti tekniknya apa, metodenya apa. Yang mau dipakai misalnya inquiry, terus kemudian project, kemudian discovery learning, kemudian BJL, budget problem, PBL gitu. Nah, PBL. Nah, kemudian kemitraan sama seperti tadi, lingkungan belajar juga nanti yang mendukung lingkungan
apa ditulis di situ. Kemudian pemanfaatan digital sama, kemudian pengalaman pembelajaran berarti memahami aplikasi dan refleksi sudah saya terangkan tadi. Kemudian untuk asesmen pembelajaran nanti ada asesmen pembelajaran di awal, proses dan akhir. Untuk asesmen di RPM ini pembelajaran mendalam ini yang lebih ditekankan di proses. Jadi kalau dulu sama seperti kita berarti nanti rubrik-rubrik penilaian ketika panjenengan proses itu yang lebih ditekankan, artinya mendalamnya di situ. Kemudian selanjutnya sampun ini sudah saya bahas lagi ya betul sampai. Nah sudah. Nanti tinggal dipilih. Terus kemudian berikutnya Nanti loh Pak. desain pembelajaran juga sama, sudah saya bahas tadi. Saya terangkan sedikit, nanti panjenengan bisa. Ini mungkin pengalaman belajar. Nanti yang perlu dipahami ini ada kaitannya dengan memahami. Itu bukan berarti seperti KKO-nya yang Bun ada 3 tahapan di kurikulum mendalam. Yang pertama memahami, aplikasi dan refleksi. Kalau di memahami intinya semua yang berkaitan dengan penanaman konsep sebelum panjenengan melakukan aplikasi. Jadi teori-teori panjenengan menjelaskan tentang konsep dan seterusnya itu semua nanti masuk di pemahaman. Terus kemudian kalau aplikasi itu berarti penerapannya berarti model baru. Misalnya di bahasa Indonesia, kalau mencari teks, misalnya menganalisis teks dari misalnya mencari unsur intrinsik dari cerpen yang sudah ditentukan itu masuk pemahaman, masih masuk pemahaman. Ketika di aplikasi nanti apa? Unsur teks itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Berarti keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu baru masuk di aplikasi. Nah, kemudian di refleksi ini regulasi. Jadi anak itu bertanya pada diri sendiri, aku ini siswa tentang pembelajaran ini tadi. Ternyata dimunculkan kata, oh alah, tiba ini, oh alah, seperti ini pembelajarannya. Itu ketika kita sudah mencapai refleksi, anak-anak sudah ada kata, oh alah, ternyata itu berarti refleksi kita sudah berhasil. Jadi bagaimana caranya anak-anak kita beri pembelajaran sehingga di akhir itu mereka nanti Pak ini menurut ceritanya. Nah itu nanti seperti itu. Nah ini ya sekilas saja langsung ke contohnya Pak Budi. Berat ya. Mulai orangnya. Nggak mulai saya tahu. Dijadikan kok. Langsung gitu. Oh alah. Sampai lambat ya. Oh alah. Terus di pemahaman itu nanti gini Pak, pemahaman itu begini dong. Gawan ini Orang bocah ngono Oke ini contoh RPM di bahasa Indonesia nih. Yang pertama berarti identifikasi, berarti panjenengan identifikasi murid panjenengan. Misalnya murid kelas istilah untuk di RPM ini kita pakai murid. Jadi kembali lagi. Kalau dulu kan sempat peserta didik, sekarang kembali lagi ke murid. Jadi nanti di RPP panjenengan diganti kalau misalnya ada peserta didik ganti murid. RPM, ya. Kalau dulu nek isih ana peserta didik jarene kurikulum merdeka. Nah, itu gawane ngoten. Jadi murid kelas 9 SMP Negeri 1 memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang bervariasi berkaitan dengan teknologi. Ini saya gambarkan keadaan murid saya. Nah, sampai seterusnya nanti di sini identifikasi berisi. Nah, ini 2 kali pertemuan itu saya ambil 2 kali pertemuan ini contohnya. Kemudian materi pembelajaran. Berarti saya terangkan materi pembelajaran kita tentang apa sih garis besar saja. Nanti materi ini akan materi pembelajaran pada bab 3 ini berfokus pada tema komunikasi ujung jari misalnya seperti itu. Dengan menekankan pada teks, recon, cerita ulang, fakta, opini dan asumsi. Pokoknya berkaitan dengan materi panjenengan. Berarti garis besar materi panjenengan. Terus kemudian diidentifikasi masih ada ke bawah. Terus. Nah ini dimensi profil kelulusannya dipilih. Ada 8 tadi makanya sampai pilih, panjenengan pilih. Kalau maksudnya di
RPM saya ini berarti apa yang ada nanti? Oh, di kemandirian, oh di pengenalan kritis, kemudian komunikasi dan kreativitas. Terus kemudian capaian desain pembelajaran, yang pertama capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kan sudah ada di situ. Berarti insya Allah sudah dijelaskan, tinggal ambil dari CP yang sudah dibuatkan pemerintah itu. Kemudian setelah capaian pembelajarannya ada, topik pembelajarannya itu tadi judul babnya, kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran bisa copy paste dari bagian CP. Kalau CP-nya di bahasa Indonesia kan banyak, nanti dengan pandangan ambil. Misalnya di situ hanya apa? Tentang murid mampu memahami informasi dalam teks recon dengan benar. Kemudian pedagogik, ini berarti metode yang digunakan apa? Jadi metodenya apa yang digunakan nanti jelas. Panjenengan ini misalnya problem based learning, nanti di situ di pembelajaran skenario pembelajaran jenengan akan tampak nanti seperti itu. Kemudian mitra pembelajar ini kemudian kami ambil perpustakaan sekolah untuk mencari buku rujukan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak usah ditulis. Kalau misalnya panjenengan menggunakan banyak mitra belajar, ya monggo silakan ditulis sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Ini kegiatan awal. Ini paling tidak memberikan kesadaran dan bermakna. Kita kaitkan mata pelajaran atau mapel kita, tujuan pembelajaran kita dengan kontekstual yang ada dengan anak. Misalnya persepsinya dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan yang sering didengar anak. Ini ada beberapa pertanyaan. Seperti awal, biasa kesadaran bermakna itu mulai berdoa dan seterusnya itu sudah. Kemudian di bagian orientasinya, di bagian orientasi ini kita sudah masuk ke, karena tadi pakai BBL, base problem based learning. Nah itu berarti yang digunakan bagian awal berarti orientasi. Sintaknya pakai sintak orientasi. Ketika apa orientasi? Misalnya guru memulai dengan pertanyaan pemantik dan seterusnya. Kemudian sampai ini nanti dengan jabarkan sesuai dengan sintaknya, sampai selesai, Wis ini tidak usah saya satu-satu, sampai terakhir. Nanti panjenengan ikuti semuanya berkaitan dengan ini, mengaplikasinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan aplikasi mana dan seterusnya. Sampai nanti terakhir merefleksi, ya. Sampai seterusnya sudah. Nanti contohnya bisa panjenengan lihat, nanti saya share. Sudah. Di kegiatan penutupnya sama seperti itu pembelajarannya. Untuk asesmen pada awal pembelajaran, misalnya pakai kuis singkat dan seterusnya nanti ada di situ. Contohnya ada di bawah sampai terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sedikit ilmu yang saya dapatkan kemarin. Saya yakin dari Bapak Ibu insya Allah sudah paham ini. Hanya saya preview atau sebelum nanti kegiatan ini kita akhiri, barangkali ada sharing dari Bapak Ibu, monggo kalau mau, monggo. Ini ya, saya cuma ini aja membantu teman-teman supaya dapat pengalaman yang sama dan bisa mempraktekkan. Itu ada promnya sebenarnya. Saya pernah buat promnya, saya lihat sintaknya sudah hampir sama. Jadi saya kayak bikin rumus buatkan. Kita minta bantuan AI. Saya itu manusia AI, ya, membuat soal bisa perintah. Tapi saya nggak langsung buatkan soal materi, enggak. Saya Harus rinci sesuai ininya indikator. Jadi per tahap, misalnya kamu butuh indikatornya untuk memahami pemahaman konsep, saya blok ambil satu soal, dua soal, nanti lagi indikatornya apa. Jadi nggak kok keseluruhan itu jelek soalnya, tapi kalau kita buat langsung dikunci itu lebih bagus. Terus untuk ini nanti mungkin Bu Eri bisa ngasih contohnya, bisa ke dinas. Saya punya promnya, itu nanti saya juga kirim ke dinas. Jadi kemarin sudah dipraktekkan untuk mapel lain lebih ini. Jadi promnya itu setiap tahapan. Jadi sudah ada format, ada prom setiap tahapannya. Itu saja. Terima kasih Bu Kotim. Nah itu sekarang kita sudah zamannya IA. Nah, jadinya AI ya, AI ya. AI. Oh, ya, maksudnya AI. AI. Nah,
Tapi kalau nek panjenengan masih global biasanya Ya, umum betul, berarti ya, kurang umum. maksimal hasilnya itu. Mungkin Masuk ada yang produksi. ditambahkan lagi sebelum nanti saya lanjut ke Bu Yeni. Oh sudah, tidak usah. Bu Yeni mungkin buat dokumentasi biasanya kemarin Mbak Lina itu butuh ada yang kayak Praktek. kuliah di depannya TV untuk upload itu loh Google Form bukti bahwa kita Pengiriman sudah digunakan. sosialisasi ya menggunakan ini. Ya. Jadi, mungkin itu dari saya nggih Bapak Ibu. Cukup nggih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Nyekelin mic bener lho langsung itu. TV-ne tapi akakno, TV-ne mati yo. TV-ne akakno. Ayo buat karo karepku. Apa kok? Masa aja buka sih. Sik. Mike. Dari sini dong Bu. Masa hilang. Ya HP ini ku lebu iPhone. Lah, kuncinya ra kena buka. Dari motor gitu. Nah.